Istri pilihan ketua mafia, bab 44, Max membawa Diandra pulang ke rumahnya. Dia membaringkan istrinya di atas ranjang. Dari tadi Diandra muntah-muntah terus. Wajahnya sedikit tampak pucat, membuat Max khawatir padanya. "Sayang, kau tidak apa-apa?" tanya Max sambil memegang tangannya yang lembut. "Tidak, aku baik-baik saja sayang," jawab Diandra. Dia merasa tubuhnya baik-baik saja, hanya perutnya sedikit mual, membuat isi di perutnya kembali keluar lagi. "Apa mau ku buatkan teh hangat?" tanya Max. "Boleh sayang," jawab Diandra. Max mengelus pipinya dan mencium keningnya. "Tunggu sebentar ya, aku buatkan teh hangat untukmu," ucap Max. Diandra mengangguk. Max bangun. Lalu dia keluar dari kamarnya dan langsung masuk ke dalam dapur. Dia berdiri di depan kitchen set. Selama ini belum pernah membuat teh, tapi dia harus membuat teh untuk istrinya. "Bos, kenapa bengong?" tanya Dudu. "Apa sedang memikirkan bakso varian baru? Rasa coklat dan blueberry belum kita coba bos," tambah Dede. "Pintar sekali kalian. Aku memang ingin membuat bakso Godzilla. Untuk itu aku akan mengirim kalian ke tempat Godzilla berada untuk menangkapnya," jawab Max. Dia tampak marah pada kedua anak buahnya yang baru datang. "Ampun bos," sahut keduanya. Max membuang nafas gusarnya. Dia tahu marah tidak akan menyelesaikan masalahnya. "Ajari aku cara buat teh hangat untuk istriku," ucap Max. Dia yakin kedua anak buahnya tidak bego-bego amat kalau hanya membuat teh hangat. "Oh, teh hangat," jawab keduanya. "Paham. Gampang bos, teh jenis apapun kita bisa," ucap Dudu. "Mau pakai bunga mawar, bunga Kamboja maupun bunga Rafflesia arnoldi sebagai campurannya juga bisa," tambah Dede. "Kebanyakan ide, aku hanya butuh teh hangat sederhana," sahut Max. Dudu dan Dede mengangguk. Mereka paham apa yang diinginkan Max. Bergegas keduanya mengajari sang mafia cara membuat teh yang benar tanpa ribet. "Nah bos, teh hangatnya jadi," ucap Dudu. Segelas teh hangat tersedia di atas meja dapur. "Teh hangat spesial dari daun teh pilihan, dan bunga melati yang harum mewangi," tambah Dede. "Bagus. Setidaknya kalau berguna untuk membuat teh," jawab Max. Dia membawa gelas yang berisi teh hangat itu ke dalam kamar, di mana Diandra sedang duduk menunggunya. Wanita cantik itu memegangi perutnya yang mual. "Sayang, minum tehnya dulu," ucap Max sambil memberikan teh hangat itu pada istrinya. Diandra mengangguk. Max duduk di samping Diandra dan merangkulnya. Wanita berhijab itu meminum teh hangat buatan suaminya yang sudah belajar pada kedua anak buahnya. "Gimana?" tanya Max. "Tehnya enak, perutku lumayan enak kan?" jawab Diandra. Setidaknya perutnya hangat jadi mualnya berkurang. "Sayang, jangan-jangan kau hamil beneran?" ujar Max. Dia berpikir istrinya memang hamil sesuai dengan prediksi kedua anak buahnya. Makanya Diandra mual-mual dan lemas. "Aku memang terlambat datang bulan 2 hari ini. Tapi belum tahu apakah aku hamil atau tidak," jawab Diandra. Dia memang terlambat datang bulan 2 hari ke belakang ini. Hanya saja karena sibuk belum bisa mengecek kehamilannya. Jadi dia belum bisa memastikan apakah sekarang sedang hamil ataupun hanya kurang enak badan. "Bagaimana kalau kau melakukan pemeriksaan kehamilanmu lewat tes pack?" tanya Max. "Dari mana sayangku tahu soal tes pack?" tanya Diandra. Dia sendiri saja belum tahu tentang tes pack lebih detail, hanya katanya-katanya. "Aku membacanya di internet. Di sana banyak keterangan tentang tes pack," jawab Max. Sebenarnya dia sudah lama ingin memiliki seorang anak dari dulu saat masih menjadi mafia. Hanya saja luka di hatinya membuat Max melupakan keinginannya itu. "Oh ya, kalau begitu bisa kita coba," sahut Diandra. "Iya sayang, tes pack sekarang saja,"
Aku penasaran, jawab Max. Dia sudah tidak sabar ingin mengetahui kehamilan istrinya. Diandra mengangguk, kita harus beli alat tes pack-nya dulu sayang, ucap Diandra. Dia tidak memiliki alat tes pack di rumah. Kemarin sempat berpikir untuk membeli alat itu, tapi belum sempat. Tenang, aku akan menyuruh kedua anak buahku membeli alat tes pack, jawab Max. Ada kedua anak buahnya yang bisa diandalkan untuk membeli alat tes pack. Apa mereka bisa? Tanya Diandra. Dia justru mengkhawatirkan kedua anak buah yang akan disuruh membeli tes pack. Bisa, mereka sudah biasa kusuruh-suruh, jawab Max. Memang sih mereka tidak pernah berhasil menjalankan misi yang diberikan Max, tapi mereka bisa diandalkan untuk pekerjaan yang ringan. Tapi mereka gak akan malu beli tes pack, tanya Diandra. Gak lah, beli tes pack doang apa susahnya. Lebih susah hidup mereka daripada tes pack-nya, jawab Max. Diandra tersenyum, dia tidak menyangka suaminya akan berkata seperti itu. Ya udah sayang, aku suruh mereka beli tes pack dulu, ucap Max. Diandra mengangguk, Max pun menemui kedua anak buahnya dan menyuruh mereka untuk membeli tes pack. Keduanya hanya mengangguk dan membawa uang yang diberikan bosnya. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan menuju apotek. Eke harus begindang Chin buat beli tes pack, tanya Dudu. Dia terpaksa jadi ibu-ibu muda, sepasang suami istri dengan Dede. Semua itu untuk mengatasi kecurigaan orang lain yang melihatnya. Sudahlah, kalau kita sepasang pria beli tes pack mencurigakan, akan ada gosip miring, jawab Dede. Tapi Chin, Eke lebih mirip waria daripada cewek tulen. Gak oplas dulu biar meyakinkan, tanya Dudu. Kelamaan, ongkos ke Korea lebih mahal dari gaji kita seumur hidup, jawab Dede. Iya sih, tapi kenapa Eke bawa icrik-icrik segala, tanya Dudu. Sekalian beli tes pack ngamen juga kan lumayan, jawab Dede. Tak berapa lama mereka kembali dan membawa tes pack yang sudah dibelinya. Kalian ngapain kayak gini? Tanya Max shock melihat anak buahnya. Kita hanya mencegah kecurigaan masa bos, jawab Dudu. Iya bos, masa badan kekar berduaan beli tes pack, tar dikira kita lekong, sahut Dede. Iya sudah, mana tes packnya, pinta Max. Dudu pun memberikan tes pack itu pada Max. Kalian boleh beristirahat, ucap Max. Kemudian dia pergi ke kamarnya, dan memberikan alat tes pack itu pada istrinya. Terima kasih sayang, ucap Diandra. Max mengangguk, bergegas Diandra bangun dan masuk ke dalam toilet. Di luar Max tampak tak sabar ingin mengetahui hasil tes pack istrinya. Dia berjalan mondar-mandir ke kanan dan ke kiri sambil memikirkan hasilnya, meskipun dia tetap menyerahkan segala sesuatunya pada Allah. Ceklek, pintu toilet itu dibuka, wajah Diandra tampak lemas. Dia tidak terlihat bahagia, membuat Max bergegas menghampirinya dan memeluknya. Gak apa-apa sayang, kita bisa usaha lagi, ucap Max. Diandra mengangguk, kita istirahat dulu ya, ajak Max. Diandra mengangguk. Padahal dia ingin sekali segera mengandung buah hatinya tapi hasil tes pack-nya tetap berada di garis satu. Max mengajak Diandra beristirahat, mereka duduk sambil bersandar ke heartboard. Wanita cantik itu tampak diam, bukan kecewa dengan takdir yang Allah berikan tapi dia kecewa belum bisa membuat harapan suaminya jadi kenyataan. Sayang, kita kan baru menikah. Aku yakin besok atau lusa kau akan hamil, ucap Max. Diandra mengangguk, kita berdoa saja pada Allah. Bukannya Allah Maha Pencipta segalanya, ujar Max. Iya sayang, jawab Diandra. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Max, tangannya digenggam tangan kekar suaminya. Apa kau kecewa sayang? Tanya Diandra. Tidaklah, asal bersamamu, punya anak atau tidak aku akan tetap bahagia, jawab Max.
baginya hidup dengan Diandra jauh lebih penting dari apapun. Anak amanah dari Allah. Jika memang mereka ditakdirkan memiliki anak, insya Allah secepatnya akan hadir. Terima kasih sayang, ucap Diandra. Iya sayang, kau harus tersenyum, kita baru juga menikah 1 bulan, masih banyak kesempatan, sahut Max. Diandra mengangguk, benar juga kata suaminya, mereka baru menikah, masih banyak kesempatan. Gimana kalau kita mencoba lagi sekarang? Tanya Max. Diandra tersenyum malu-malu. Aku semangat sayang, ucap Max. Kau ini sayang, gak bisa besok aja? Tanya Diandra. Biar cepet punya dedenya, jawab Max. Mereka berdua pun kembali berusaha untuk memiliki keturunan. Tanpa usaha tidak mungkin semuanya bisa terwujud begitu saja. Kecuali memang Allah sudah menakdirkannya. Mereka berdua melewati sore yang indah penuh kehangatan dan kemesraan, hingga waktu demi waktu berputar seiring jarum jam. Diandra bangun dari ranjang, dia melihat tespek yang ada di atas nakas, matanya terbelalak pada garis yang ada di dalam tespek itu. Di tempat lain, aku ingin kau menyusup ke kamar Ustadz Denny, cari informasi apapun tentangnya, ucap Arman. Informasi tentang apa Ustadz? Arman mendekat dan berbisik pada laki-laki bertubuh kurus itu. Dia asistennya selama mengajar di pesantren. Kau paham? Tanya Arman. Paham. Jawabnya. Arman meninggalkan ruangan kelas yang sudah sepi. Tinggal laki-laki itu yang masih terdiam di tempat. Dia bernama Solihin. Sudah lama menjadi asisten Arman. Dia bahkan mengerjakan apapun yang disuruhnya. Beberapa saat kemudian Arman berjalan di koridor pesantren, tiba-tiba Solihin menghampirinya, dia terlihat terburu-buru. Ustadz Arman, aku sudah menemukan kartu identitas milik orang itu, ucap Solihin. Dia sudah menyusup ke kamar Taren saat dia mengajar. Kau yakin itu identitas aslinya? Tanya Arman. Iya, ada fotonya, jawab Solihin. Mana? Tanya Arman. Solihin memberikan identitas Taren pada Arman. Ternyata namanya Taren Gavanzar, pasti ada hubungannya dengan Max Gavanzar. Jangan-jangan mereka bersekongkol, ujar Arman. Bisa jadi, aku pun tadi terkejut saat mendapati identitas asli dari orang itu, sahut Solihin. Kerja bagus, dengan ini aku bisa menerkam 2 mangsa sekaligus, ucap Arman. Solihin mengangguk, janji manis yang diberikan Arman membuatnya tertarik. Jika Arman memimpin pesantren, Solihin akan jadi wakilnya. Arman meninggalkan tempat itu, dia berjalan menuju rumah Kiai Abdullah dengan senyuman lebar menghiasi wajahnya. Tinggal hitungan menit dia bisa menghancurkan keduanya. Assalamualaikum, ucap Arman. Waalaikumsalam, sahut Kiai Abdullah dan Ustadz Imam. Kiai Abdullah mempersilahkan Arman masuk. Bergegas laki-laki itu masuk dan duduk di sofa bersama Kiai Abdullah dan Ustadz Imam. Ada perlu apa Ustadz Arman? Tanya Kiai Abdullah. Begini Pak Kiai, laki-laki yang mengaku Ustadz Denny itu bukan Ustadz Denny yang sebenarnya, ucap Arman. Apa? Kiai Abdullah terkejut. Sedangkan Ustadz Imam hanya terdiam. Dia sudah tahu kelicikan Ustadz Arman untuk menyingkirkan laki-laki yang saat ini menjadi Ustadz Denny. Apa maksudmu berkata seperti itu? Tanya Kiai Abdullah. Laki-laki itu namanya Taren Gavanzar, adik dari Max Gazanfar, jawab Arman sambil tersenyum tipis. Dia yakin Kiai Abdullah pasti akan marah besar. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan